Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardi Purnama. Saya pada saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Cigombong. Saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pajak. Tujuan pembelajaran dari materi tentang pajak ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan menggunakan metode pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi, serta dengan rasa penuh tanggung jawab dan bekerja keras tak bekerja sama. Pengertian dari yang namanya pajak. Bicara tentang yang namanya pajak, pada dasarnya mengikuti 3 poin utama berbicara tentang yang namanya pajak. Yang pertama, kalau bicara tentang yang namanya pajak, bahwa pajak itu adalah iuran yang wajib untuk dibayarkan oleh si wajib pajak. Yang kedua, bicara tentang pajak itu pada dasarnya eh, kita tidak mendapatkan prestasi secara langsung. Maksudnya bahwa manfaatnya bisa jadi kita rasakan secara langsung ataupun bisa jadi juga kita rasakan tidak secara langsung. Yang ketiga juga ada aturan lain atau undang-undang kalau bicara tentang yang namanya pajak berkaitan halnya dengan pemungutan daripada pajak itu sendiri. Peranan pajak, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak itu sendiri pada dasarnya adalah pendapatan terbesar yang diperoleh oleh negara kita dari hasil baik itu pajak bumi bangunan, pajak penghasilan ataupun pajak-pajak yang lainnya. Pajak memiliki banyak fungsi, di antaranya adalah fungsi anggaran atau budgeter. Kalau bicara tentang yang namanya fungsi anggaran ini, bahwa pajak itu diharapkan bisa membantu yang namanya pendapatan negara yang pada akhirnya tidak besar pasak dibanding tiang. Di mana yang namanya pajak itu adalah pendapatan terbesar yang dimiliki oleh negara. Yang berikutnya adalah fungsi mengatur, di mana pajak ini dipergunakan untuk mengatur apakah kondisi perekonomian negara sedang kondisi membaik ataupun tidak. Berikutnya fungsi stabilisasi, yang namanya negara pastinya akan terjadi yang namanya inflasi ataupun deflasi seperti itu. Fungsi stabilisasi ini adalah tujuan untuk menyeimbangkan supaya negara dalam kondisi baik. Redistribusi pendapatan, bahwa yang namanya pajak bisa dijadikan sebagai pemerataan daripada pembangunannya, tidak hanya fokus pada daerah ataupun area tertentu saja. Syarat pemungutan pajak yang pertama adalah pemungutan pajak harus adil, di mana di kita sebagai contoh adalah berkaitan halnya dengan pajak penghasilan. Semakin besar penghasilan seseorang, maka pajak yang dibebankan pada orang tersebut akan semakin besar. Yang kedua, pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang, di mana ada aturan main bahwa pajak itu bisa diterapkan untuk siapa dan kemudian dengan alasan seperti apa. Aturan undang-undang ini memang sudah diatur oleh yang namanya negara berkaitan halnya dengan pemungutan pajak. Berikutnya adalah sistem pemungutan pajak harus sederhana. Orang ketika berpikir bahwa mereka harus bayar pajak ditambah dengan segala sesuatu masalah yang mereka hadapi ataupun ribetnya mereka harus membayar pajak, orang akan berpikir beberapa kali. Tapi dengan adanya sistem pemungutan pajak harus sederhana, orang akan berkeinginan untuk membayar pajak. Manfaat dari pajak itu sendiri pada dasarnya adalah pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Penghasilan negara dalam APBN itu paling besar diperoleh dari yang namanya pajak. Jenis-jenis pajak itu sendiri ada yang namanya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai. Serta ditambah pula ada yang namanya pajak bumi dan bangunan untuk yang namanya memiliki rumah ataupun bangunan, dan bea perolehan atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Demikian penjelasan saya berkaitan halnya dengan pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.